Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang penuh cerah ini, di pagi yang penuh berkah ini, kita telah kedatangan dua narasumber kita. Yang pertama itu ada Lutfiah Indrasari. Halo. Dan yang satunya lagi itu ada Ibnu Taimiyah. Kita membahas itu dakwah di era teknologi ya. Nah, kan sekarang tuh peran teknologi media di zaman sekarang itu kan banyak ya, banyak. Nah, bagaimana peran teknologi itu bisa mengubah cara dakwah di zaman sekarang, yang dimana zaman sekarang itu kan banyak ya cara-cara kita berdakwah itu, seperti di podcast, YouTube, TikTok, Instagram lagi, di Instagram dan lain-lain sebagainya. Menurut Anda, pandangan Anda tuh gimana sih? Ya, menurut pandangan saya itu teknologi benar-benar mengubah dakwah. Yang tadinya dakwah itu ceramah di masjid, terus ceramah di majelis, sekarang itu bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Terus juga metode dakwahnya itu jadi variatif, bukan cuma ceramah biasa aja, bisa lewat konten-konten singkat yang dibagikan di Reels, terus di TikTok dan di YouTube. Oke, menurut pandangan Anda Ibnu Taimiyah itu gimana sih, seperti apa? Ya baik, saya sepakat dengan pendapat dari Mbak Lutfiah. Nah, selain itu, selain kita memperluas jangkauan teknologi, juga mengubah dakwah di era digital sekarang ideologis atau interaktif. Nah, yang dimana jamaah itu bisa menonton dan bertanya di dalam podcast maupun YouTube. Mereka bisa menuliskan pertanyaan melalui komentar. Nah, selain itu juga membuat dakwah itu lebih dekat dengan realitas kehidupan kita. Nah, khususnya generasi muda yang sekarang ya, kita kebanyakan generasi muda sekarang kan mereka yang dimana-mana setiap harinya itu dengan teknologi atau digital, yang dimana mereka itu selalu membuka TikTok atau Instagram dan melihat postingan-postingan atau short-short atau konten-konten yang terkait dengan dakwah. Nah, mereka juga bisa berkomentar atau menuliskan pertanyaan yang yang tidak mereka pahami di dalam agama atau maupun secara di dalam dakwahnya itu loh. Oke. Oh, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa aja sih dampak positif dan negatif di penggunaan media dakwah baik bagi si dai maupun si man'u? Menurut Anda tuh seperti apa sih? Menurut saya dampak positifnya gitu ya, kalau buat dai yang seperti kita jelaskan sebelumnya, pasti dakwahnya itu jadi meluas gitu. Orang-orang jadi tahu, oh seperti ini ya dakwah. Terus juga bagi masyarakat, kalau misalnya mereka nggak tahu, mereka kurang paham gitu tentang agama, mereka tuh bisa langsung cari di media sosial dan itu langsung bisa tahu gitu jawabannya mereka. Nah, mungkin kalau dampak negatifnya kan bentuk dakwah di era digital ini kan kayak konten-konten singkat, terus kayak video-video Reels, TikTok, seperti itulah. Nah, itu kan bisa menimbulkan misinformasi dan bisa berpotensi menimbulkan hoax gitu, karena nggak ada dasar dan prinsip Islamnya. Itu menurut saya. Oh,
Baik. Terus menurut Ibnu Taimiyah, bagaimana pendapat Anda tentang pertanyaan tersebut? Jadi kalau kita lihat dakwah digital itu memang bisa memudahkan kita untuk belajar agama ya. Tetapi juga bisa berisiko menimbulkan pemahaman yang dangkal. Nah, jika tidak disertai dengan pendalaman, jika kita hanya menonton saja, tidak mendalami ilmu tersebut, maka berisiko. Okay. Jadi sementara bagi dai tantangannya adalah menjaga kredibilitas dan konsistensi nilai di tengah tuntukan algoritma dan jumlah penonton. Mungkin itu saja dari saya. Oh, jadi kita tuh harus hati-hati dalam menggunakan media di zaman sekarang ya. Khususnya apalagi kita menonton dakwah-dakwah di zaman sekarang itu kan sekarang banyak ya orang berdakwah tuh ada yang cuman hanya mengejar followers, terus ada yang benar-benar menyampaikan dakwah. Ya kan biasanya kalau orang yang menyampaikan followers itu ada juga lah yang hoax-hoaxan. Dia cuman mencari sensasi. Ya, seperti itu. Oh, oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga nih, guys. Nah, menurut Anda nih, apakah dakwah yang berbasis teknologi masih bisa menjaga nilai keikhlasan dan etika dakwah? Terus mengapa? Menurut Anda gimana, Ibnu Taimiyah? Kalau menurut saya sangat baik. Karena kalau kita lihat ya, keikhlasan itu tidak ditentukan oleh media. Nah, tetapi niat seorang dai, niatnya dai itu untuk ikhlas atau tidak, itu tergantung dari niat dainya. Nah, sedangkan teknologi ini hanyalah nilai. Dia hanya sekedar niat. Nah, selama dai tetap berorientasi pada amar ma'ruf dan nahi mungkar, nah, dan bukan sekedar popularitas, maka nilai keikhlasan dan etika itu tetap terjaga. Oke, begitu saja. Baik, terima kasih Ibnu Taimiyah. Baik, menurut Lutfiah, gimana pendapat Anda? Iya betul, menurut saya sendiri tuh etika tuh nggak boleh menyinggung, terus juga tidak boleh mengejar kebencian, terus tidak boleh memprovokasi orang-orang, karena etika itu lebih penting daripada pesan dakwahnya, karena nanti tuh dakwahnya itu akan dikonsumsi oleh masyarakat luas, begitu menurut saya. Baik, terima kasih telah menjawab. Selanjutnya itu pertanyaan keempat, bagaimana prinsip-prinsip filsafat seperti etika, rasionalisme, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi landasan dalam penggunaan teknologi untuk dakwah? Menurut Anda tuh gimana sih? Nah, menurut saya sendiri itu kalau misalnya etika pasti digunakan agar dai itu bisa bermoral dalam menyampaikan pesan dakwahnya dan juga bijak dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Sedangkan kalau misalnya rasionalisme itu digunakan supaya kita itu berbasis ilmu gitu dan logis, secara logika. Dan kalau misalnya tanggung jawab itu digunakan agar dakwahnya itu bisa berdampak positif, bukan menimbulkan perpecahan dan menimbulkan hoaks dan lain sebagainya. Begitu menurut saya. Terus menurut Ibnu Taimiyah gimana sih pandangan Anda? Kalau saya melihat ya, filsafat ini berperan sebagai alat refleksi. Nah, yang dimana dengan pendekatan filsafat dakwah itu tidak hanya normatif, nah, tetapi juga bisa kritis dan kontekstual. Nah, ini sangat penting. Nah, kenapa penting? Agar dakwah itu tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, tanpa kehilangan nilai-nilai dan dasar dakwah.
seperti itu ya. Oke. Jangan tegang-tegang banget, kita relax, nyantai. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, paling terakhir dan terakhir. Nah, ya, kita itu kudu semangat ya guys, kudu semangat. Nah, seperti apa model dakwah ideal di era digital yang tetap sejalan dengan nilai Islam dan pemikiran filsafat? Gimana itu menurut Anda? Oke, baik. Kalau menurut saya model dakwah ideal adalah dakwah yang adaptif terhadap teknologi. Nah, yang dimana dakwah itu harus tetap berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan nilai etika. Dakwah itu harus bersifat edukatif, menyejukkan, dan mendorong pemikiran jamaah yang supaya bisa berpikir kritis. Nah, bukan hanya sekedar untuk viral. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibnu Taimiyah. Mungkin selanjutnya pendapat Anda, Lutfiah. Iya, kalau menurut saya sendiri gitu ya, dakwah yang ideal itu yang dimana teknologinya itu digunakan sebagai sarana, jadi bukan sebagai tujuan dakwahnya. Dan juga pendekatan filsafatnya itu digunakan sebagai dasar moralnya, terus juga digunakan dalam pertanggungjawaban secara sosial. Itu sih menurut saya dakwah yang ideal. Oke, baik, terima kasih pemaparan dari kedua pemateri kita. Semoga pemaparan dari beliau itu bermanfaat bagi kita semua, bagi pendengar, bagi penonton semuanya. Semoga berguna, bermanfaat. Baik, saya akan tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.